Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Mandalika Azahra, dan teman saya yaitu Rizka Arianti. Di sini kami akan membahas materi yaitu etika, moral, dan akhlak. Lalu outline yang akan kami bahas di sini yang pertama yaitu pengertian etika, moral, dan akhlak. Yang kedua, karakteristik akhlak. Yang ketiga, implementasi akhlak dalam dunia akademik dan etos kerja. Ada etika, etos yang berarti watak kesusilaan atau adab. Menurut bahasa, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Dalam ajaran Islam, etika bersifat teosentrik, yaitu perbuatan selalu dihubungkan dengan amal soleh dan dosa dengan pahala surga atau neraka. Yang kedua ada moral. Moral adalah kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, menyebutkan moral Islam sebagai tingkah laku seseorang yang muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan pada pesan atau ketentuan Allah. Menurut pandangan Islam, kriteria moral yang benar adalah memandang martabat manusia dan mendekatkan manusia kepada Allah. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak merupakan jamak dari kata huluk yang berarti budi pekerti, perangai tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa pikir dan direnungkan lagi. Menurut Imam Al-Ghazali yang dikenal sebagai Hujatul Islam atau pembelaan Islam, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan perbuatan. Selanjutnya ada perbedaan akhlak, moral, dan etika. Yang pertama ada akhlak. Baik buruk akhlak didasarkan pada sumber nilai yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua ada moral. Adat istiadat masyarakat menjadi penentu standar dalam baik dan buruknya suatu perbuatan. Yang ketiga ada etika. Etika banyak dikaitkan dengan ilmu filsafat karena menjadi standar baik buruknya adalah akal manusia. Lalu ada karakteristik akhlak. Yang pertama, akhlak robaniyah. Akhlak robaniyah memiliki pengertian bahwasanya wahyu ilahi merupakan sumber rujukan ajaran akhlak. Hal ini tidak berarti mengandung kontradiksi dengan pendapat akal sehat. Mengapa? Karena kebaikan yang diajarkan oleh wahyu adalah kebaikan menurut akal dan yang diajarkan sebagai keburukan menurut wahyu adalah keburukan menurut akal. Yang kedua ada akhlak wasitiyah. Akhlak wasitiyah berarti bahwa ajaran akhlak itu menitikberatkan keseimbangan atau tawasud antara dua sisi yang berlawanan, seperti keseimbangan antara jasmani dan rohani, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang ketiga ada akhlak insaniyah. Akhlak ini mengandung pengertian bahwa tuntutan fitrah dan eksistensi manusia sebagai makhluk yang bermartabat sesuai dan ditetapkan oleh ajaran akhlak. Orientasi akhlak ini tidak terbatas pada peri kemanusiaan yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara umum, tetapi juga mencangkup dalam pengertian menanamkan rasa cinta terhadap semua makhluk Allah. Yang keempat ada akhlak jam'iyah. Akhlak ini mempunyai arti bahwa kebaikan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kemanusiaan yang universal. Kebaikannya ini untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan di semua tempat. Mencangkup semua aspek kehidupan, baik yang berdimensi vertikal maupun yang berdimensi horizontal. Dan yang terakhir ada akhlak waqiyah. Akhlak ini mengandung pengertian bahwa ajaran akhlak memperhatikan kenyataan atau realitas.
Realitas hidup manusia ini didasari oleh suatu kenyataan bahwa manusia itu di samping memiliki kualitas-kualitas yang unggul, juga memiliki sejumlah kelemahan. Selanjutnya ada implementasi nilai akhlak dalam akademik. Yang pertama ada jujur. Contohnya mengerjakan soal ujian secara jujur dan tidak mencontek. Yang kedua ada disiplin. Datang tepat waktu agar tidak terlambat dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada sikap toleransi. Contohnya menghargai perbedaan terhadap agama, aliran kepercayaan, suku adat, ras, etnis, pendapat, dan lain-lain. Yang keempat, ada peduli. Contohnya, membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Yang kelima, ada tanggung jawab. Contohnya, pemberian tugas yang dikerjakan sesuai apa yang diperintah dengan baik dan benar. Selanjutnya ada implementasi nilai akhlak dalam etos kerja. Yang pertama, memiliki sikap percaya diri, mampu menguasai emosinya, ada semacam self-regulation yang menyebabkan tetap tenang dan berpikir jernih walaupun dalam keadaan yang berat. Yang kedua ada berbahagia karena melayani. Memberi pelayanan dan pertolongan merupakan investasi yang kelak akan dipetik keuntungannya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga ada bertanggung jawab. Menjaga amanah yang telah diberikan, karena amanah adalah titipan yang menjadi tanggungan dan bentuk kewajiban utang. Yang keempat ada konsekuen dan berani menghadapi tantangan. Berani menerima konsekuensi dari keputusannya karena setiap pilihan merupakan tanggung jawab pribadi. Yang kelima, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu untuk mengambil posisi dan sekaligus memainkan peran atau role sehingga mampu memberikan pengaruh kepada lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.